Ketulusan hati istri kedua suamiku. Buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Mas Sofyan, suaraku terdengar lirih namun tegas. Aku sudah merasa tak nyaman dengan pernikahan ini. Mungkin apa yang dikatakan mama mertua ada benarnya juga. Mas Sofyan terdiam sesaat, lalu menatapku dalam-dalam. Maksudmu apa? Kamu menyuruh aku untuk menikah lagi? Tidak, aku tidak mau. Jawabnya dengan suara serak, matanya memancarkan ketidakpercayaan dan kegelisahan. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Tapi Mas, bagaimana dengan mama mertua? Aku tak ingin mengecewakannya. Dia sudah lama mendesak kita untuk segera punya anak. Dan aku tahu dia tidak akan pernah berhenti sampai harapannya terpenuhi. Aku tidak ingin menjadi alasan mama kecewa padamu. Kamu gak usah pikirkan mama, balas Mas Sofyan dengan nada yang lebih tegas. Nanti aku yang akan bilang ke mama, jangan biarkan dirimu terbebani oleh desakan itu. Aku mencintaimu dan tidak ada yang bisa menggantikanmu. Malam itu, keheningan di kamar kami terasa begitu berat. Aku duduk di sisi tempat tidur, memandangi wajah Mas Sofyan yang penuh kebingungan. Hati kecilku terasa tersayat setiap kali mengingat percakapan terakhir dengan mama mertua yang seolah terus mengusik ketenangan pernikahan kami. Di satu sisi, aku ingin mempertahankan pernikahan kami, tetapi di sisi lain, tuntutan dari mama mertua terus menghantui. Sudah 6 bulan berlalu sejak aku dan Mas Sofyan menikah. Namun kehadiran seorang anak yang begitu diharapkan belum juga datang. Aku tahu mama mertua semakin tidak sabar. Pukul 9.57 2 bulan kemudian Zahira hamil. Mas Sofyan, ibu mertua dan aku pun ikut senenak mendengarnya. Namun malam itu sesuatu yang tak terduga terjadi. Pukul 0.45 oh iya, namaku Aisyah. Sudah 6 bulan berlalu sejak aku menikah dengan Mas Sofyan, suamiku yang begitu aku cintai. Pernikahan kami awalnya penuh kebahagiaan, tetapi semakin lama, tekanan untuk memiliki anak kian terasa seperti beban yang semakin berat. Bukan dari Mas Sofyan, melainkan dari mama mertuaku. Sejak kami menikah, mama mertua tak henti-hentinya mendesak kami untuk segera memberikan keturunan. Hari-hari yang seharusnya dipenuhi cinta dan kedamaian kini berubah menjadi penuh kecemasan. Setiap kali mama mertua datang berkunjung, topik yang sama selalu dibicarakan, seolah-olah satu-satunya tujuan pernikahan kami adalah untuk melahirkan cucu. Aku tak pernah menyangka bahwa tuntutan dari pihak keluarga bisa sedemikian menghimpit, membuatku merasa seolah-olah aku hanya dinilai dari kemampuanku untuk hamil. Suatu sore, ketika mama mertua datang berkunjung, aku sedang membereskan ruang tamu. Beliau masuk tanpa basa-basi, langsung duduk di sofa sambil melirikku dengan tajam. Wajahnya yang tegas dan tidak sabar selalu membuat suasana rumah terasa lebih dingin. Aisyah, panggilnya, suaranya dingin. Sudah 6 bulan, dan mama belum melihat tanda-tanda kehamilan darimu. Aku menunduk, menahan perasaan tidak nyaman yang merayap di hati. Kami masih berusaha, MAH. Kami harap segera diberi rezeki. Berusaha terus tapi kok ya gak ada hasil. Lihat tuh anak teman mama baru aja menikah 2 bulan sudah hamil. Terus mama juga hanya sebulan setelah pernikahan sudah hamil Sofyan tuh, kata mama mertua dengan sinis. Aku hanya menunduk menahan air mata yang rasanya ingin jatuh menetes. Aku tak bisa berkata-kata lagi, karena setiap aku menjawab kata-kataku seakan tidak ada artinya bagi mama mertua. Di saat aku sedang meratapi kesedihanku, beliau mendesah panjang dan memutar bola matanya. Setahun. Aku beri kalian waktu setahun. Kalau tidak ada anak juga dalam setahun, aku akan carikan istri baru untuk Sofyan, katanya dengan nada yang tak terelakkan. Senyum kaku terpatri di wajahku. Kata-kata itu terasa seperti ancaman yang menggores hatiku, meninggalkan bekas yang dalam. Aku tahu mama mertua tidak main-main. Beliau adalah wanita yang keras kepala, dan selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Mas Sofyan, yang mendengar percakapan itu dari dapur, segera muncul dan berusaha membelaku. MAH,
Kita tidak bisa memaksa takdir. Aisyah sudah berusaha. Mohon beri kami waktu, katanya, suaranya tenang namun tegas. Mama mertua menggelengkan kepala dengan cepat. Waktu? Berapa lama lagi waktu yang kalian butuhkan? Sofyan, Mama ingin melihat cucu Mama sebelum Mama semakin tua agar Mama bisa menggendongnya lagi. Iya MAH Sofyan tahu, tapi anak adalah anugerah dari Allah MAH. Kalau Allah belum mengizinkan kami punya anak ya kita tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa MAH, kata suamiku dengan tegas. Anugerah? Apa itu anugerah? Mama rasa istrimu itu ada masalah di kandungannya makanya belum hamil-hamil, kata mamaku. Mas Sofyan hanya bisa terdiam. Meski ia selalu berdiri di sampingku, aku tahu bahwa di dalam hatinya ia juga merasakan tekanan dari mamanya. Ia adalah anak satu-satunya, dan mama mertua sangat mendambakan kehadiran cucu yang bisa menjadi penerus keluarga mereka. Setelah mama mertua pergi sore itu, suasana rumah terasa lengang. Mas Sofyan menarik napas panjang dan mendekatiku. Maafkan mama ya sayang, katanya sambil meraih tanganku. Aku tahu kamu merasa tertekan. Aku mengangguk perlahan, meski hatiku terasa sakit. Aku hanya tidak ingin mengecewakan mama. Mas, aku tahu dia sangat berharap pada kita. Mas Sofyan memelukku erat. Aku tidak akan menikah lagi, Aisyah. Aku tidak akan meninggalkanmu hanya karena masalah ini. Kita akan melewati ini bersama-sama. Kata-katanya selalu menenangkanku. Namun tetap saja, rasa takut dan cemas tidak mudah pergi begitu saja. Setiap hari aku terus memikirkan ucapan mama mertua. Bagaimana jika memang benar aku tidak bisa memberikan keturunan? Bagaimana jika waktu yang diberikan oleh mama mertua habis, dan aku masih belum hamil? Kecemasan itu semakin menghimpit ketika aku mendengar teman-teman sebaya mulai mengumumkan kehamilan mereka satu persatu. Media sosial dipenuhi oleh foto-foto bahagia mereka bersama bayi-bayi mungil yang tersenyum di pelukan. Aku pun mulai merasa semakin tertinggal. Rasanya seperti ada lubang besar di hatiku yang tidak bisa tertutup hanya dengan kata-kata pengmamaran. Sesuai keinginan mama mertua kemarin, kami akhirnya berangkat ke dokter spesialis kandungan untuk mengecek kondisi rahimku. Pagi itu, suasana tegang menyelimuti perjalanan kami ke rumah sakit. Aku, Mas Sofyan, dan mama mertua duduk di dalam mobil tanpa banyak bicara. Sepanjang perjalanan, hanya detak jantungku yang terasa semakin kencang. Aku tahu betul apa yang akan kami hadapi hari ini. Hari di mana nasib pernikahanku mungkin akan berubah selamanya. Sesampainya di rumah sakit, kami langsung menuju ruang dokter spesialis. Serangkaian pemeriksaan dimulai. Aku menjalani tes laboratorium, pemeriksaan, USG, dan tes fisik. Setiap langkah terasa begitu panjang, seolah waktu melambat saat menunggu hasilnya. Aku mencoba tetap tenang, meskipun hati kecilku dipenuhi kecemasan. Sepanjang pemeriksaan, mama mertua tak henti-hentinya menunjukkan wajah tak sabar. Beberapa kali, ia melirikku dengan tatapan yang penuh ketidakpuasan. Aku tahu, baginya, hasil dari pemeriksaan ini adalah segalanya. Bila aku gagal, maka ia tidak akan segan-segan menindaklanjuti ancamannya. Setelah beberapa jam, tibalah saat yang kutakutkan, mendengar hasil dari dokter. Kami bertiga duduk di hadapan dokter, menunggu dengan napas tertahan. Ketika dokter membuka hasil pemeriksaan, mama mertua tiba-tiba menyergah, mendahuluiku. Jadi, bagaimana hasilnya, dokter? Apa yang salah dengan Aisyah? Tanyanya, tanpa peduli pada perasaanku. Dokter tampak sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, namun ia tetap profesional. Setelah melakukan serangkaian tes, kami menemukan bahwa Bu Aisyah mengalami radang panggul, kata dokter sambil menatap kami. Kata-kata itu seperti kilat yang menyambar tanpa peringatan. Jantungku serasa berhenti. Aku terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan. Radang panggul? Sebuah kondisi yang asing di telingaku, tapi kini menjadi penyebab segala kekhawatiranku.
Radang panggul itu infeksi pada organ reproduksi wanita. Lanjut dokter. Biasanya disebabkan oleh bakteri yang menyebar dari vagina ke rahim, saluran tuba, atau ovarium. Kondisi ini bisa menyebabkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan cepat, salah satunya adalah kemandulan. Kata terakhir itu, kemandulan, menggema di pikiranku seperti pukulan keras. Pandanganku kabur karena air mata yang mulai menggenang. Tak kuasa menahan emosi, aku meremas tangan Mas Sofyan yang berada di sebelahku, mencari dukungan. Apakah ini berarti dia tidak bisa hamil? Dokter? Tanya mama mertua dengan nada mendesak. Suaranya penuh harapan untuk jawaban yang sebaliknya. Dokter menghela napas sebelum menjawab. Kemungkinan untuk hamil ada, tetapi sangat kecil. Terapi dan pengobatan diperlukan, namun itu tidak menjamin kesuksesan. Dunia terasa runtuh di hadapanku. Seluruh harapan yang pernah kumiliki tentang menjadi seorang mama hancur dalam sekejap. Air mata pun akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Aku menunduk, menangis dalam keheningan, merasa seluruh duniaku hancur. Di sisi lain, aku bisa mendengar mama mertua menghela napas panjang, seperti mendapatkan konfirmasi atas prasangka buruknya. Tanpa menghiraukan kesedihanku, mama mertua langsung melanjutkan pembicaraan dengan dokter. Jadi, kalau begitu, kita tidak bisa berharap terlalu banyak darinya. Ya, ucapnya tanpa perasaan. Aku merasa terluka, tidak hanya oleh penyakit ini, tetapi juga oleh sikap mama mertua yang begitu kejam. Perjalanan pulang terasa begitu sunyi, namun di saat yang sama begitu menyakitkan. Mama mertua duduk di depan bersama Mas Sofyan, sementara aku di belakang. Sepanjang perjalanan, aku mendengar mama mertua mulai membicarakan hal-hal yang tidak seharusnya didengar oleh seorang istri yang baru saja menerima kabar buruk tentang dirinya sendiri. Sofyan, sepertinya kamu harus mulai mempertimbangkan mencari istri kedua. Kita butuh keturunan, dan Aisyah sudah jelas tidak bisa memberikannya. Mama tahu ada beberapa gadis baik dari lingkungan kita yang bisa Mama kenalkan ke kamu minggu depan. Kata mama mertua dengan nada yang begitu dingin, seolah Mama tidak ada di sana. Aku duduk diam di kursi belakang, menangis pelan tanpa suara. Setiap kata yang keluar dari mulut mama mertua terasa seperti jarum yang menusuk hati. Bagaimana mungkin ia bisa berkata seperti itu saat aku baru saja mendapatkan berita terburuk dalam hidupku? Sesampainya di rumah, situasi semakin memanas. Mama mertua yang tampaknya tidak puas dengan reaksi kami, langsung melanjutkan amarahnya. Mamah tidak akan menunggu lagi ya Sofyan. Minggu depan Mamah akan membawa gadis untuk jadi istri keduamu. Serunya penuh emosi. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhku terasa lemas. Sementara itu, Mas Sofyan mencoba menenangkannya. Mama, tolong jangan bicara seperti itu. Ini bukan solusi, ucapnya, memegang bahu mamanya dengan lembut. Tidak ada waktu lagi, Sofyan, potong mama mertua dengan tegas. Kamu pikir mama bisa menunggu lebih lama? Mama ingin cucu, Sofyan, dan Aisyah tidak bisa memberikannya. Mas Sofyan menunduk, terlihat bingung dan terluka oleh keadaan ini. Sementara itu, aku hanya bisa berdiri di sudut ruangan, menyaksikan pertengkaran itu dengan hati yang sudah terluka. Air mata terus mengalir tanpa henti. Aku tahu bahwa di balik segala cinta dan kesetiaannya, Mas Sofyan juga berada dalam tekanan besar. Mas, aku berbisik, suaraku gemetar. Kalau memang ini yang terbaik untukmu dan keluargamu, aku rela, aku tidak ingin menjadi penghalang. Mas Sofyan menatapku dengan wajah penuh rasa sakit. Tidak, Aisyah, kamu adalah istriku. Kita akan mencari solusi bersama, apapun yang terjadi. Namun, di dalam hati kecilku, aku tidak yakin apakah cinta dan tekad kami cukup kuat untuk menghadapi badai ini. Tekanan dari mama mertua, rasa bersalah, dan ketidakpastian tentang masa depan menjadi kombinasi yang terlalu sulit untuk kuhadapi sendirian. Aku tahu, apapun yang terjadi, ujian yang lebih berat masih menanti di depan.
Seminggu setelah tekanan tak henti dari mama mertua, hari yang kutakuti akhirnya datang. Mama mertua benar-benar membawa seorang gadis muda bernama Zahira ke rumah kami. Gadis itu tak hanya cantik, tapi juga tampak begitu lembut dan polos, seperti gambaran menantu idaman di mata mertuaku. Aku bisa merasakan kehangatan Zahira dalam sikapnya yang sopan dan penampilannya yang anggun, namun itu hanya menambah pedih di hatiku. Mama mertua memandangku dengan tatapan penuh kepuasan. Zahira ini gadis baik. Sudah saatnya Sofyan punya istri yang bisa memberikan cucu untuk keluarga ini, katanya tanpa rasa bersalah. Dia seolah lupa bahwa aku masih berdiri di sana, istri sah yang belum lama menikah dengan anaknya. Mas Sofyan, yang selama seminggu ini sudah berkali-kali menolak keinginan mamanya, kali ini hanya terdiam. Aku bisa melihat betapa lelahnya dia, betapa sulit baginya untuk terus berjuang melawan keinginan keluarganya. Dia memandangku dengan penuh penyesalan, seolah meminta maaf melalui tatapan matanya. Malam itu, setelah mama mertua menyampaikan rencananya secara terbuka, aku merasa beban yang selama ini terus menghimpit dadaku semakin tak tertahankan. Di kamar, setelah semua orang terlelap, aku memutuskan untuk berbicara dengan Mas Sofyan. Mas, bisikku sambil menatapnya, kita tidak bisa terus seperti ini. Mas Sofyan menatapku, matanya terlihat letih, seolah sudah tahu apa yang akan kubicarakan. Maksudmu apa, Aisyah? Aku menarik napas panjang, berusaha menahan air mata yang mendesak keluar. Aku rasa apa yang diusulkan Mamah Emu benar. Mungkin sudah selayaknya kamu menikah lagi dengan Zahira. Mas Sofyan terkejut. Dia segera menggeleng. Tidak, sayang. Aku tidak bisa melakukannya. Aku mencintaimu. Aku tidak ingin menyakitimu dengan cara ini. Aku menahan napas, merasakan betapa sulitnya kata-kata yang hendak kuucapkan. Mas, aku tahu kamu mencintaiku. Tapi kita tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri. Ini juga tentang keluarga, tentang mamamu, tentang harapan mereka. Kalau Zahira bisa membuat mama bahagia dan mengurangi tekanan ini, aku rela. Matanya memerah, jelas bahwa ia berusaha menahan emosinya. Aisyah, kamu tidak perlu melakukan ini. Kamu sudah cukup kuat menghadapi semuanya. Aku tidak bisa membiarkanmu memaksakan diri untuk sesuatu yang sebenarnya kamu tidak inginkan. Aku menggenggam tangannya erat, mencoba meyakinkan. Mas, ini bukan hanya tentang aku. Pernikahan bukan keegoisan saja, Mas. Dan kali ini aku harus mengalah. Mama terlalu berharap pada keturunan, dan aku tahu kondisiku. Di sanalah aku menyerahkan diriku pada takdir yang terasa begitu pahit. Dokter sudah mengatakan bahwa kondisi radang panggul yang kuderita membuat kemungkinanku untuk hamil menjadi sangat kecil. Setiap malam, kata-kata itu terus terngiang di pikiranku. Dan semakin lama, semakin aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus memaksa Mas Sofyan untuk bertahan di antara pilihannya dan keluarganya. Mas, lanjutku dengan suara pelan, menikahlah dengan Zahira. Demi kamu, demi keluargamu, demi kebahagiaan kita semua. Mas Sofyan terdiam, menatapku dengan mata penuh kesedihan. Aisyah, kamu tidak pantas menderita seperti ini. Kamu berhak bahagia. Aku tersenyum pahit. Bahagiaku adalah melihat kamu dan keluargamu bahagia, Mas. Jika itu harus dilakukan dengan menerima Zahira, maka aku ikhlas. Pernikahan Mas Sofyan dan Zahira digelar sederhana, namun penuh sukacita bagi mama mertua. Aku memaksa diriku untuk tersenyum di hari itu, meskipun hatiku terasa remuk. Setiap orang memuji keikhlasanku, mengatakan betapa mulia dan sabar diriku menerima keadaan ini. Tapi mereka tidak tahu, di balik senyumanku yang dipaksakan, ada luka yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah pernikahan, kami semua tinggal dalam satu rumah. Aku dan Zahira berbagi ruang, bukan hanya fisik tetapi juga emosi. Zahira sering mencoba mendekatiku, menunjukkan sikap hormat dan sopan, tetapi aku selalu menjaga jarak.
Aku tahu dia bukan musuhku, tetapi rasa sakit itu terlalu besar untuk bisa kuabaikan dengan mudah. Kak Aisyah, aku izin ke kamar dulu ya kak, katanya Zahira lembut. Iya, jawabku singkat. Aku tahu Zahira gadis baik dan sangat menghormatiku, namun rasanya memang sulit aku menerima kenyataan yang sangat menyakitkan ini, meskipun aku sudah berusaha mengikhlaskannya. Malam-malam di rumah itu menjadi ujian tersendiri. Aku tidur di kamar yang sama dengan Mas Sofyan, tetapi sekarang ada Zahira yang tinggal di kamar sebelah. Setiap kali dia pergi ke kamar Zahira, meskipun aku yang memaksa pernikahan ini terjadi, tetap saja hatiku teriris. Namun, aku selalu mengingatkan diriku bahwa ini adalah keputusan yang kuambil demi keluarga, demi kebahagiaan mereka. Satu hal yang membuatku bertahan adalah keyakinan bahwa mungkin, dengan keikhlasanku, akan datang keberkahan yang tak pernah kuduga. Aku harus kuat, tidak hanya untuk diriku, tetapi untuk Mas Sofyan yang juga terjebak dalam dilema yang tak dia inginkan. Malam-malam sunyi di rumah itu seringkali dipenuhi isak tangisku. Namun aku tahu, hidup adalah tentang pengorbanan, dan inilah jalan yang harus kutempuh. Malam itu, angin bertiup pelan di luar jendela, mengiringi kesunyian yang mendalam di dalam rumah. Aku terbangun sebelum adzan subuh, niatku untuk melaksanakan sholat tahajud seperti biasa. Saat hendak menuju ke kamar mandi, langkahku terhenti di depan kamar Mas Sofyan dan Zahira. Suara pelan dari dalam kamar itu menarik perhatianku. Aku mengenali suara Mas Sofyan, tetapi kali ini ada nada berbeda, serius dan penuh kekhawatiran. Dengan hati-hati, aku mendekatkan diri ke dinding tipis yang memisahkan kamar kami. Tak ingin menguping, tetapi suara mereka terlalu jelas untuk diabaikan. Aku mendengar Mas Sofyan dan Zahira membicarakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Masalah besar yang selama ini mereka sembunyikan dariku. Aku khawatir, Zahira. Kondisimu tidak memungkinkan untuk terus hamil. Dokter sudah bilang, jika kandungan ini diteruskan, itu akan membahayakan nyawamu. Suara Mas Sofyan terdengar serak, penuh rasa takut. Aku tahu, Mas. Suara Zahira terdengar pelan, hampir seperti bisikan. Tapi aku ingin melahirkan anak ini. Aku tak sanggup membayangkan bagaimana perasaan Mbak Aisyah jika aku menyerah sekarang. Aku menikah bukan untuk merebutmu darinya. Aku melakukan ini untuk membantu, untuk memberikan apa yang Mamah Mas Sofyan inginkan, meskipun harus mengorbankan diriku. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Bagaimana mungkin Zahira berpikir demikian? Aku yang memaksa pernikahan ini terjadi, tapi ternyata dia yang harus menanggung risiko paling besar. Saat itu, di tengah malam sunyi, aku merasa begitu kecil dan tak berdaya. Keesokan harinya, Mas Sofyan mendatangiku dengan wajah tegang. Aku sudah menebak apa yang akan dia katakan, tapi hatiku tetap tak siap untuk mendengar kebenarannya. Aisyah, ucap Mas Sofyan dengan suara rendah. Aku ingin bicara tentang Zahira. Aku mengangguk, menahan napas. Kondisinya lebih buruk dari yang kita duga. Kandungannya berisiko besar bagi kesehatannya. Jika dia tetap melanjutkan kehamilan ini, nyawanya terancam. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Kenapa dia tidak memberitahuku? Dia tidak ingin membuatmu sedih atau merasa bersalah, jawab Mas Sofyan, suaranya gemetar. Zahira sangat ingin melahirkan anak ini untuk kita, terutama untuk Mamah dan keutuhan pernikahan kita. Air mataku jatuh deras. Tapi aku tidak bisa membiarkan dia mengorbankan nyawanya. Itu terlalu bahaya, Mas. Dia tidak harus melakukan ini untukku. Mas Sofyan mengangguk, memahami perasaanku. Namun, Zahira tetap teguh pada pendiriannya. Ketika aku mencoba berbicara dengannya, memintanya untuk mempertimbangkan kesehatannya, dia hanya tersenyum lembut. Senyum yang mengandung kepasrahan dan keikhlasan yang mendalam. Kak Aisyah, ucapnya, tangannya menggenggam tanganku dengan lembut. Aku ingin melahirkan anak ini. Ini untukmu. Aku ingin kau bahagia, dan aku akan melakukan apapun untuk itu.
Aku hanya bisa menangis. Kata-katanya begitu tulus, namun berat di hatiku. Zahira, yang awalnya kurasakan sebagai ancaman, kini menjadi seseorang yang berkorban begitu besar untukku. Aku merasa tak layak atas pengorbanan yang dia berikan. Waktu terus berlalu, dan Zahira akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Kami menamainya Fadia, yang berarti penyelamat, karena Zahira telah mengorbankan banyak hal demi kelahiran Fadia. Namun, proses persalinan itu ternyata sangat sulit dan membawa dampak besar pada kesehatan Zahira. Ia mengalami komplikasi yang serius, dan dokter memberi kabar bahwa Zahira mengalami kelumpuhan akibat trauma saat melahirkan. Kini, Zahira hanya bisa terbaring lemah di tempat tidurnya. Setiap hari, aku dan Mas Sofyan merawatnya dengan penuh cinta dan perhatian. Rasa bersalah terus menghantui, tetapi Zahira selalu menunjukkan kekuatan luar biasa dalam ketegarannya. Aku bahagia bisa memberikan kalian Fadia, kata Zahira suatu hari, ketika aku menyuapinya makanan. Kalian harus merawatnya dengan baik. Aku yakin, kalian berdua akan menjadi orang tua yang hebat untuknya. Hidup kami berubah drastis. Meski penuh dengan rasa duka, rumah kami juga dipenuhi oleh tawa kecil Fadia. Aku, Mas Sofyan, dan bahkan mama mertua yang dulu keras kini berubah lebih lembut. Kehadiran Fadia membawa cahaya dalam kegelapan yang kami alami. Namun, Zahira semakin lemah setiap harinya. Aku bisa melihat perlahan-lahan semangat hidupnya memudar. Pada suatu pagi, ketika Fadia berusia 5 bulan, Zahira menghembuskan napas terakhirnya dengan damai. Tangannya terkulai lemah di genggamanku, sementara air mata jatuh tanpa henti dari mataku. Kepergian Zahira menyelimuti rumah kami dengan duka yang mendalam. Bahkan mama mertua, yang dulu begitu mendesak pernikahan ini, tampak sangat terpukul. Namun, di balik semua kesedihan itu, aku dan Mas Sofyan tahu bahwa Zahira telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai bagi kami. Sebuah kehidupan baru dalam diri Fadia, dan pengorbanannya yang luar biasa akan selalu kami kenang. Kami berjanji akan merawat Fadia dengan segenap cinta yang kami miliki. Hari-hari setelah kepergian Zahira memang sulit, namun kami berusaha tegar. Setiap sudut rumah masih mengingatkan kami pada sosoknya, pada kebaikan dan kasih sayangnya. Namun, kami tahu hidup harus terus berjalan. Ada Fadia yang harus kami rawat, dan kami berjanji akan mencintainya seperti anak kandung kami sendiri. Kehidupan kami setelah kepergian Zahira tidak pernah sama lagi, namun cinta dan kenangannya tetap hidup di hati kami. Dan kini, mama mertua yang dulu begitu keras, menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. 2 tahun setelah kepergian Zahira, kehidupan kami seolah mulai menemukan ritmenya kembali. Fadia tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh kasih sayang. Setiap kali dia tersenyum, aku merasa ada bagian dari Zahira yang tetap hidup dalam dirinya. Namun, di tengah kebahagiaan yang sudah mulai stabil, Allah memberiku kejutan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Saat Fadia baru saja merayakan ulang tahunnya yang kedua, aku merasakan gejala aneh pada tubuhku, rasa mual yang datang tiba-tiba, kelelahan yang sering menghampiri, dan perubahan selera makan yang tak biasa. Pada awalnya, aku mengira ini hanya akibat dari stres atau kelelahan karena mengurus Fadia. Namun, perasaanku berkata lain. Aku memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter, dan kabar yang kuterima benar-benar membuatku terperangah. Aku hamil. Rasanya seperti mimpi. Setelah sekian lama menunggu dan merelakan segalanya, akhirnya Allah memberikan keajaiban ini kepadaku dan Mas Sofyan. Kehamilan ini adalah anugerah yang datang tepat ketika kami sudah belajar menerima takdir kami tanpa anak kandung. Ketika kami sudah mencintai Fadia dengan sepenuh hati, dan ketika kami sudah berdamai dengan kehilangan Zahira. Saat aku memberitahu Mas Sofyan, wajahnya bersinar dengan kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. Dia memelukku erat, matanya berkaca-kaca penuh haru. Alhamdulillah, Aish, ini berkah dari Allah. Setelah semua yang kita lalui, Dia akhirnya memberikan kita karunia ini. Mama mertua,
yang dulu mendesak dan memberi tekanan besar padaku untuk segera memiliki anak, kini justru menangis haru. Aku tak tahu bagaimana mengucap syukur kepada Allah. Ini adalah anugerah luar biasa, katanya sambil mengusap air mata. Perubahan sikap mama mertua sejak kepergian Zahira sangat terlihat. Dulu, dia keras dan sering menuntut. Kini, dia lebih lembut dan penuh pengertian. Seakan-akan pengalaman hidup telah membuatnya lebih bijak. Kehamilanku berjalan dengan lancar. Setiap hari, Mas Sofyan dan Fadia selalu menemaniku. Fadia, meskipun masih kecil, tampak sangat antusias dengan kehadiran adiknya. Dia sering menempelkan telinganya di perutku, seolah-olah ingin berbicara dengan sang adik yang belum lahir. "Adik bayi sedang apa ya, Bunda?" tanyanya polos dengan senyum manis. Aku dan Mas Sofyan tertawa, melihat betapa besar kasih sayang Fadia, yang meskipun bukan anak kandungku, telah menjadi bagian dari hidup kami sepenuhnya. Ketika akhirnya bayi kami lahir, tangisannya menjadi suara terindah yang pernah kami dengar. Kami memutuskan untuk memberinya nama Safwa, yang berarti yang terpilih. Nama itu adalah simbol dari cinta dan kebahagiaan yang kami temukan di tengah segala cobaan yang pernah kami hadapi. Setiap kali aku menatap Safwa, aku merasa kehadirannya adalah jawaban atas semua doa yang selama ini kami panjatkan, sekaligus sebagai bukti bahwa di balik setiap kesulitan pasti ada kebahagiaan yang Allah rencanakan. Hari-hari kami kini penuh dengan suara tawa dan tangisan dari dua anak yang sangat kami cintai. Fadia dan Safwa tumbuh bersama tanpa pernah kami bandingkan. Meski Safwa adalah anak kandung kami, cinta kami kepada Fadia tak pernah berkurang sedikit pun. Bagiku, mereka berdua adalah anugerah yang sama berharganya, dua jiwa yang membuat hidup kami lebih bermakna. Aku selalu ingat pengorbanan Zahira. Tanpa dia, mungkin Fadia tidak akan pernah ada di hidup kami. Mas Sofyan selalu mengatakan bahwa hidup kami sekarang seperti mimpi yang indah. Setelah semua ujian yang hampir membuat kami menyerah, kini kami menemukan kebahagiaan sejati. Hubunganku dengan Mas Sofyan semakin kuat. Setiap rintangan yang kami lewati membuat cinta kami semakin kokoh. Kami sering merenung bersama, mengenang perjalanan panjang ini, dari desakan keluarga untuk memiliki anak, pernikahan dengan Zahira, hingga kepergiannya yang membawa kesedihan mendalam, dan kini, anugerah berupa Safwa yang Allah berikan kepada kami. Mama mertua juga menjadi lebih dekat denganku. Dia yang dulu pernah keras dan sering menuntut, kini berubah menjadi sosok yang penuh cinta dan perhatian, terutama kepada Fadia. Setiap kali melihat Fadia, aku tahu, dia mengingat Zahira dan betapa besar pengorbanan yang telah diberikan oleh putri angkatnya itu. Kami sekeluarga sering ziarah ke makam Zahira, membawa Fadia dan Safwa agar mereka tahu bahwa ada seorang perempuan mulia yang telah berkorban begitu banyak untuk keluarga kami. Setiap kali di makam, Fadia yang semakin besar sering bertanya, "Ibu Zahira itu siapa, Bu?" Aku menjawab dengan penuh kasih, "Dia adalah perempuan yang paling berjasa dalam hidup kita. Nak, tanpa dia, kamu mungkin tidak akan pernah bersama kami." Waktu terus berlalu, namun kenangan tentang Zahira tidak pernah pudar. Pengorbanannya telah menjadi bagian dari kisah hidup kami. Di setiap doa, aku selalu memohon agar Allah memberikan tempat terbaik untuk Zahira di sisinya. Meskipun dia telah tiada, cintanya tetap hidup dalam diri kami, dalam senyuman Fadia, dalam setiap langkah yang kami jalani, dan dalam setiap detik kebahagiaan yang kami rasakan bersama. Kini, kehidupan kami penuh dengan kebahagiaan. Safwa dan Fadia tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan penuh kasih sayang. Aku dan Mas Sofyan semakin dekat satu sama lain, dan mama mertua yang dulu begitu mendesak kami untuk segera memiliki anak, kini menjadi sosok yang lebih lembut dan penuh pengertian. Hidup kami kini terasa lengkap, penuh cinta dan rasa syukur. Meski perjalanan cinta kami penuh liku dan cobaan, semuanya berakhir dengan kebahagiaan yang sempurna. Kami tahu bahwa semua yang terjadi adalah rencana dari Allah. Zahira, Safwa, Fadia,
Mereka semua adalah bagian dari takdir yang indah ini. Kami hanya bisa bersyukur atas semua keajaiban yang datang, dan berjanji untuk menjaga keluarga kecil kami dengan penuh cinta dan pengorbanan, seperti yang telah diajarkan oleh Zahira, perempuan yang selalu hidup di hati kami.